Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nita Sementara Putri. Saya di sini sebagai konselor. Kemarin sama perjanjian Ibu kita konseling hari ini. Gimana kabar Ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah. Namun malam Sudah. Meskipun kemarin kan masalahnya mengenai anaknya yang belum nggak mau sholat nih Bu ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan itu gimana anaknya kok nggak mau sholat, terus kayak kenapa? Kalau dibangunin pagi itu susah sekali. Kira-kira tiduran itu jam pinten Bu? Nah, tidur itu jam 11, jam 12. Mungkin sampai jam 1, jam 2. Ya kadang. Katanya. Sampai jam 1. Kira-kira kalau malam kayak ngapain gitu Bu? Kok sampai tidur di malam, HP-an atau biasanya kan Iya, ngopi, HP-an. Kalau jam 12 jam 1 itu biasanya habis ngopi. Kayak ten warkop. Sudah tak bilangi itu masih tetap gitu aja. Terus aku gimana? Terus makan sekolahnya biasanya telat apa? Ya itu bangunin itu. Kalau mau sekolah pasti bangunin. Bangunin kayak angel. Iya. Jam pinter biasanya bangun. Tak bangunin jam 6. Jam 6. Gua tak bangunin jam setengah 6 tuh nggak mau. Tak suruh sholat itu nggak mau. Kayak buatan sampai ngasih kayak terasi nopo. Sampai tak pukulin. Kalian pukulin pakai apa Bu? Pakai apa sih kastok. Di situ ada kastok. Iya. Kadang gitu ya. Tak bangunin jam 9 kan tak suruh sholat, nggak mau. Tidur lagi. Tidur lagi. Terus ke sekolah nih Bu, buatan telat. Enggak. Tepat waktu berarti. Iya, jam 7 ya. Jam 7. Jam 7 masuk ya, jam 7. Jam 7 masuk nih, jam 7. Sekarang ini cek gak Bu? PGRI. Dekat 5 menitan. 5 menitan. Berarti langsung adus terus berangkat. Berangkat. Iya. Boleh motor. Enggak. Aduh sih, pakai bis mana? Itu udah nggak mau sholat dari berapa lama? Mulai SMP. Mulai SD itu mau sholat. Jadi kan ini terakhir. Tak sholat nama Islam kan. Ini terakhir. Itu mau sholat. Semenjak itu loh. Kena COVID itu. Nah itu kan sering main. Sering main, main sama teman. Nah itu nggak mau sholat biasa. Mulai SMP. Berapa? Kelas 1. COVID kan kelas 1. Berarti 2 tahun nggak sekolah gitu. Iya, 2 tahun 3 tahun itu. Waktu pandemi itu kan sekolah di rumah. Online, ujian di online. Nah itu mulai itu sering main. Waktu itu sering main. Main kemana? Ke rumah temen nih. Terus saya udah mulai kayak ngerokok juga gitu. Iya. Dari SMP berarti. Enggak. Kalau kelas 3 ini. Kelas 3 SMP ya. Itu ngerokok. Tapi nggak mau sholatnya dari kelas 1. Iya, dari kelas 1. Terus tapi masih mau kayak belajar, ngikutin pelajaran. Enggak mau belajar. Mungkin karena online gitu. Jadi anakku itu enggak kayak praktek gitu pintar, tapi kayak teori. Teori kayak teori. Kalau belajar itu angel. Kalau itu praktek listrik itu bisa. Model gitu. Tapi kalau pas pembelajaran online itu kan kulung ya belajar online nih waktu itu SMA. Nah itu kayak kan di-share dulu ya banyak video-video pembelajaran itu ditonton sama anak-anak.
Oh, nggak online itu nggak kayak gitu. Kayak gimana? Nggak online udah dikasih tugas. Oh, dikasih tugas. Iya. Bukan gitu. misal kayak meet online kayak video. Enggak. Oh, nggak pakai. Enggak. Anak SMP. Kalau kuliah lah dikasih gitu. Oh, berarti tugasnya ngumpul di foto. Iya. Tapi masih pokoknya tugas kan ada grup ya. Tugas. Jadi kayak semacam WA gitu loh. Grup WA biasa. Iya, gitu ada tugas ini. Terus dianu apa itu jenenge kayak fotokopian dianu terus ngerjakan video itu aja. Tapi ngumpulnya di sekolahan apa? Enggak, ngumpulnya di foto sendiri dulu. Nah, niku belajar dhewe kali temen-temen kali sama saya. Sama bayi sik jenengan dampingi pas belajar niku. Bayi sik diubrahi ngoten Bu. Belajar. Kaya apa tapi anaknya dhewe nek semisal mboten diubrahi ngoten iki. Ya menengani, enggak mau apa gitu. Enggak mau sinau. Enggak mau sinau. Iya. Terus kayak main gitu Bu. Kalau main malah cepet. Tiap hari tuh main. Oh, tiap hari. Biasanya pukul berapa Bu mainnya? Dari jam berapa? Biasanya tidur itu jam 11 jam 12 baru main. Jam 11-12 siang? Iya, siang. Oh, belum panas-panas buat main? Iya. Bunda terus motoran SMP? Enggak. Ya, terus kayak teman-temannya jalan kaki apa dijemput kayak nah, sepedaan, beda. Oh, beda. Terus biasanya itu pas main itu ngapain aja Bu? Nggak sama yang tanyain waktu itu? Ya, kadang itu main apa ya sih? Ada ciri-ciri itu lah. Biasanya kalau SMP zaman kuliah dulu layangan kan. Oh enggak kayak Mobile Legend terus mari ngono game main game gampang banget game apa tuh saya orang PlayStation tak lah liputan rumah temennya apa tadi warnet ada di warnet kadang di rumah teman nih berapa jam nek teng warnet? Alah, berjam-jam. Iya. Kadang gitu ya. Terus kalau sore itu maghrib pulang. Main lagi. Waktu itu dengan kayak nasihatinnya gimana? Oh, ya tak bilangin kok dolen main kayak gitu. Tapi tetap pembuatan mau ngeringatkan anak-anak. Iya. Terus kayak ngeyel Bu, buatan ngeyel anaknya? Enggak, cuma enggak didengerin. Enggak didengerin? Iya. Cuma kayak ya wis masuk kuping anak, iya. Keluar kuping. Enggak pernah aku ngeyel, enggak pernah. Cuma enggak didengerin. Habis tak marahin itu ya, tak marahin itu ya. Ini enggak didengerin. Di rumah nanti enggak didengerin, enggak dipakai. Oh, enggak dipakai? Enggak. Marah hampir tiap hari berarti? Iya. Tiap hari terus? Iya, marah terus. Enten kakak ya Bu? Enggak ada. Cuma satu. Iya. Tadi itu. Iya. Terus habis itu tapi jajannya gimana Bu? Oh iya, jajanan sama kayak teman-teman lain. Iya, jajanan. Tapi dari SMP belum mulai merokok. Jadi sampai sekarang belum mau sholat nih. Terus SD mau mulai SMP mungkin nggak dapat galulan apa aku nggak tahu. Teman-teman ya pada kafe. Tapi teman-temannya kayak pernah mampir nggak Bu ke rumah jenengan? Biasanya kan kayak teman-temannya gitu. Iya, nyusul juga. Iya. Tapi video benar-benar kayak main ke rumah sih benar-benar ngegame di situ di rumahnya sama yang itu. Ya di rumah temennya. Kadang kalau di rumah itu ya wifi-an. Oh, entar wifi-an di rumah itu wifi-an. Habis itu ke rumah teman lagi. Ayo pindah rumah teman lagi ya. Daerah-daerah komplek aja. Oh, daerah komplek situ. Iya, enggak jauh-jauh daerah-daerah situ aja. Main di masjid. Main di masjid. Ya. Masjid tiap rumah aja tuh. Biasanya tadi nih
ngaji itu. Terus kalau misal mainin kayak sampai asar atau belum balik. Iya, jam 5 Jam 5 maghrib baru balik. Terus habis main itu lagi. main lagi. Padahal udah dimarahi. Habis maghrib main lagi, pulang jam malam. Pulang jam 10 jam 11. Kalau dulu waktu SMP, kalau sekarang kan sudah SMA mau lulus itu tambah bengi sama jam 1. Jam 1 masih bangun. Itu tambah ke ngopi. Di area situ aja, ngopi di area situ aja atau daerah Gresik sini loh. Oh, sih daerah sampean, kadang itu kan ada warung kopi. Peneriku sampai malam. Berarti jenengan nggak pernah kelihatan anaknya sholat gitu. Iya. Pas pulang pun kayak pas semisal pulang jam 5 enggak berangkat lagi. Piu mandi terus badan sholat maghrib. Enggak mau. Disuruh sholat tak mau. Terus ada itu gimana Bu? Ya udah bilang Yohan, yo sholat. Didengerin ya. Iya gitu toh. Berarti kalau ayah ini buatan dikerasi ya Bu? Iya. Terus dijarno. Iya, pokoknya sholat ayo yo sholat. Enggak mau kekerasan. Apa ibaratnya ya nggak mau. Sampai sekarang ya Bu. Terus dari ibu kayak merasa bersalah dengan anaknya bukan sholat. Ya iya loh. Ya, terus gimana? Terus ada kayak kalau saya tuh tak kepuin nggak mau sholat. Tapi ya gitu tuh. Tetap aja. Tapi lah kan Jumat ada barengan nih. Sholat. Mau sholat Jumat. Sama teman-teman bareng-bareng. Tapi kalau di rumah nggak mau sholat Jumat kalau sendirian. Kalau sholat 5 waktu itu loh di rumah nggak mau. Berarti kalau di sholat Jumat aja. Kalau hari raya sholat juga. Sholat juga. Cuman ya itu sholat 5 waktu itu loh. Kok angel. Belajar juga angel. SMK nih. Iya SMK. Jadi mulai SMP sampai SMK ini. Tapi tak lesnya. Udah les. Kalau sudah les nggak mau belajar. Kalau sudah les nggak mau belajar. Tapi kayak udah datang kan pulang dari les terus sama kayak tanyain belajar apa aja tadi gitu. Kami tanya, iya. Terus dijawab kan. Tak ditunjuk lagi loh mah. Gitu, belajar kayak gini. Tapi nilai hancur Bu dan sekolahnya. Ngapa baik-baik aja namanya? Ya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi kalau prakteknya itu bagus. Prakteknya bagus. Tapi kalau teori-teori itu standar 7, 8. Tapi anak jangan kalau dinasehati niku didengerin toh. Gitu. Ya gitu. Iya kan gitu aja. Tapi nggak mau dipakai. Tetap aja. Kalau semisal udah saatnya sholat, semisal duhur, terus ada anak jenengan ke rumah, ada bapak juga ke rumah, terus ada nggak diajak sholat bareng atau gimana? Iya sih, ayo sholat bareng. Mama duluan. Oh nggak dulu ya? Betul sakit diajak jamaah. Iya. Nggak Mama duluan dia. Pernah nggak sama kayak nyoba? Ayo nak sholat terus kayak tarik anaknya gitu? Tak pernah. Iya. Cuma tak. Ayo sholat, ayo sholat kan. Gue cuma bilang berkali-kali. Ayo sholat kamu tak nggak pernah. Kalau misal sama nyoba nggak aku nggak tahu kekerasan kayak gitu. Nggak tega. Nggak terlalu tega. Kalau orang-orang biasa kan, tapi aku enggak. Kalau orang-orang biasa ya nggak pakai suara dia enggak.
jadi sampean kayak nunggu anaknya sadar berangkat sendiri ya. Pokoknya enak sholat, enak iya mah gitu. Tak ayo pernah berangkat, terus besoknya lagi gitu lagi, terus aku ngomong lagi berangkat lagi sholat. Lalu sampai sekarang itu wes wes denger ya. Kayak udah bosan. Iya. Jadi sampean kalau misalnya anaknya mau sholat nggak dikasih hukuman tertentu gitu. Iya. Kayak nggak dikasih uang jajan. Iya kalau kamu nggak sholat nggak dikasih ibu uang loh gitu. Enggak. Dan tetap nggak tega. Iya. Tapi ini pun mulai pembiasaan sholatnya dari kapan? Dari SD. Kayak diajarin sholat. Iya, SD nih Nutrati kan ada sholat dua. SD-nya rajin sholat. Iya, ngaji, sholat rajin. Namanya SMP tuh berubah loh kok. Aku misalnya drastis. Iya, drastis. Iya. Kalau SD tuh kalau apa sinau belajar dulu sama aku nggak pernah keluar rumah. Sampai kelas 6 rajin banget dari buku iya, SD rajin banget. Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, tak ajari ngaji, terus belajar ya belajar, nggak pernah keluar rumah. Pas SD berarti nilai-nilainya bagus tuh. Pas SD 2 bulan mulai SMP itu bulannya mulai SMP. Iya, mungkin anak-anak kalian tahu apa? Dia biasanya anak kelas 1 SMP ini puber kayak ngalamin pubertas gitu. Jadi kayak pas ngalamin pubertas, terus habis itu terseret pergaulan teman-temannya gitu. Dia misal teman-temannya nggak sholat, dia itu kadang ikut temannya. Terus biasanya kan kalau permasalahan di anak remaja itu kan di rokok bu, rokok terus ya nakal-nakal gitu bu, kayak motor dimodif gitu. Tahu? Iya itu cuma kan nggak ada uang, nggak ada, jadi ya modifnya cuma di sepeda di sepeda. Biasanya ngikutin temennya, ngikutin pergaulannya temennya. Dan terus kayak misal dulu juga dingajikan anaknya, ngaji juga. Jadi kayak tahu hukum-hukumnya kalau nggak sholat atau iya tahu. Udah sampean bilang pernah kayak diceritakan Vio kalau semisal kamu nggak sholat nanti gini loh. Udah tahu, udah pernah sama apa jabarin konsekuensi secara agama. Udah pernah juga nggak mempan juga. Iya mungkin pergaulan ini. Udah pernah pacaran bu anaknya? Nah pacaran SMK SMK kelas 2 sampai sekarang. Iya sampai sekarang masih awet berarti. Iya masih awet 1 tahun itu berarti. Iya. Kan sekarang kelas 1. Nah itu maksudku sejak pacaran dulu. Udah pernah bawa pacarnya ke rumah? Pernah tinggal ke jangan. Iya. Pacarnya pakai kerudung atau pakai kerudung alim gitu atau? Iya, anak pondokan. Oh anak pondokan? Iya. Iya anak pondokan. Di mana di itu apa? SMA Muhammadiyah itu. Anak pondoknya. Oh sama Muhammadiyah. Anak kontraksi itu atau apa? Anak pundi bu pacarnya? Rumai lah. Iya Rumai Tangerang. Oh, biasanya dinasehatin sama pacarnya juga apa gimana? Yang view yang tak omongi, terus dia ngomong sama pacarnya. Oh kayak gimana ngomongnya? Ya ke yo masih kecil jangan sering-sering dibawa ke rumah, jangan sering-sering main. Terus biasa-biasa saja pacaran nih kayak temenan aja. Kalau semisal kan ngoten niku kalau pacaran kan wis ada nget kayak kencan gitu. Iya
kencan juga ngopi ke kafe-kafe. Iya gitu. Terus biasanya kalau misal ngedate nih kok jam berapa kencane? Sore. Iya. Sebelum maghrib atau Iya. setelah maghrib? Sebelum jam 5. Sebelum jam 5. Nah itu biasanya pacarnya juga sholat nggak Bu? Kayak ngingetin gitu loh. Pergi ke rumah itu cuman 1 jam, terus nang kafe 1 jam, berarti 1 jam itu kadang jam 4, jam 5 berangkat. ngaputi maghrib berarti sebelum Iya. sholat dulu sama pacarnya atau pacarnya juga sama-sama nggak sholat? Sama-sama nggak tahu aku kalau di luar ya. Kalau di rumah nggak, cuma 1 jam. Sama Nggak lama-lama. Sama nggak pernah nasehatin pacarnya juga kayak Nggak berani. nggak boleh Tak apa ini jadi tak bolehin lagi di rumah. Kenapa? Nggak tak boleh sering-sering. Apa ini jadi ketemu. Soalnya kan masih belum kerja, aku nggak berani, takut. Oh, takut si cewek ini kayak nggak bisa lepas. Lah, ya. Dan sama bilangnya nggak dibolehin itu bilangnya gimana? Yo, kamu masih sekolah nak, nggak jajan masih mama, semua mama, kerja di sini nak, pacaran aja sering-sering, nggak bilang gitu. Iya mah. Teman juga kayak bilang sholatnya juga belum disiplin kok ada cewek. Teman bilang gitu juga. Enggak masalah itu. Ya cuma masalah itu nanti. Nah, kalau sholat itu wis bendino kan. Kalau sholat itu wis bendino, wis kanu tak yo enggak nak. Besok kiamat gimana tak kita tak. Sampai bilang gitu juga. Nah, pun nak sholat dia apa? Begitu kan? Ada ini tak Bu, neneknya masih ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Dari ayah dari ibu nggak ada dua-duanya. Nggak ada. Soalnya biasanya kalau pendekatan dari ibu nggak bisa, biasanya nenek yang nasihati. Ya itu dulu kan masih SD itu ya, nenek juga, aku juga cuma nenek ini. Terus mulai SMP itu mulai lebih nurut aku kalau sama neneknya. Lebih nurut sama aku. Lebih nurut sama mama. Kalau nenek kadang apa ini selain masih mentah, karena aku takut. Kalau di rumah jenengan kayak ada tahlilan atau Bu, kayak istighosa, nonton. Tidak ada. Nggak ada Tahlilan itu 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Tapi nggak ikut. Nggak ikut kayak itu. Kalau di sekolah-sekolah itu enten pelajaran agama ya? Ada pelajaran agama juga. Di SMK ini nggak ada pembiasaan sholatnya. Jarang, nggak kayak SD. Nggak kayak SD. Istighosa itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Udah nggak ada pembiasaan sholat nih Bu. Istighosa aja. Istighosa aja. Pagi biasanya. Jam malam. Oh malam. Habis maghrib. Itu rajin ikut videonya. Kalau nggak ikut sering dimarahin. Oh nggak ikut dimarahin? Iya. Kalau puasa gitu kan biasanya enten pada Ramadan. Iya puasa. Kalau puasa. Oh Pak puasa. Iya. Ikut sahur juga. Iya. Ikut buka. Tapi kalau disuruh sholat apa tuh taraweh, kadang mau, kadang enggak. Kalau taraweh berangkatnya bareng ke masjid? Enggak. Sendiri. Ya. Dia sama temen nih. Oh sama temennya. Soalnya anak lanang gak cecil. Lumayan susah gitu. Nggak pernah terjadi kayak debat kayak mengakibatkan bertengkar gitu Bu dengan anak kalau membicarakan soal sholat.
dia diam. Kalau dia nuni pasti diam. Berarti dia ngawatnya dengan diam ya. Aku pernah, tapi dia diam. Iya mah, sholat mah, gitu aja. Cuma cuman marahin secara lisan aja. Cuma kalau tak seret-seret nggak pernah. Cuman ibu nih nyontohkan mawon kalau waktunya sholat dia sholat. Iya. Sama ayahnya juga dicontohkan. Dia cuma kayak acuh nggak acuh berarti. Iya. Kayak nggak peduli. Belum pernah saya main ajak kayak jamaah ke masjid, kan masjidnya kan dekat dari rumahnya dengan nggak pernah. Sama di jarang jamaah ya, karena aku kan kerja. Kerja. Terus kerja sholat jamaah nang di masjid itu kan sudah capek. Tapi sama sebelum kami kerja nih kayak sudah nyobain makan gitu. Iya. Tetap berarti ada perhatiannya. Iya. Nggak ditelantarin kan buatan. Enggak, kalau makan ya kalau malam tuh bareng. Kalau makan bareng. Terus Isya juga nggak mau sholat. Nggak mau. Iya. Kan akan sholat maghrib. Ayo nak sholat maghrib, ayo sholat mama di sini. Udah sholat, aku udah sholat. Ayo sholat kamu. Ya enggak mangkat. Enggak ambil. Ya pernah makan, pernah enggak. Gitu. Jarang-jarang. Kalau misal kayak saudara datang kayak pas lebaran gitu Bu. Terus kayak udah waktunya sholat gitu, kayak pipi-pipinya nggak ikut nasihat dan videonya juga gitu. Iya, ayo yuk sholat yuk. Terus tawa toh. Iya, gitu aja. Iya. Ayo yuk sholat yuk, pipi-pipinya. Udah dicoba semua orang berarti. Iya. Terus kayak pipinya kayak nggak bilang, ini gimana nggak mau sholat view gitu. Iya, sudah bilang gitu ke viewnya. Cuma didengerin toh. Biasanya cuma main HP gini. Sampai dengerin. Biasanya sih gitu. Kalau ditanya kenapa viewnya nggak mau sholat, pernah ibu tanya kayak gitu. Iya. Nah, kalau nggak sholat terus ya apa? Terus kalau besok kalau kayak amal ibadah lo, ya apa nak tak bilangin gitu, tak bilangin gitu. Sama bilanginnya dengan lembut berarti. Nggak marah-marah dan macam itu. Ayo anak sholat nak, ayo nak apa? Ya itu mau. Besoknya lagi, gitu lagi. Berarti harus sama memelas dulu gitu. Iya. Memelas dulu baru biasanya berangkat sholat. Tapi sholat itu ya, kalau kan 5 waktu ya. Kalau udah gitu kan itu, ya gitu lagi. Sholat maghrib dok mak, dia sholat. Kan ya enggak sholat isya enggak sholat lagi. Kalau ditanya, Vio kamu kenapa nggak mau sholat? Itu dijawab apa? Sama anaknya biasanya, atau diem aja anaknya? Jawabnya, dia mah sholat bu. Gitu aja. Ya gitu aja. Bisa main kayak tersekon kak, dosa tanah. Ya wedi mah. Gitu. Iya gitu, kan nggak dilaksanakan. Agak susah ya Bu ya. Nah iya apa? Ya apa terusan? Kalau ibu berarti kayak ngerasa sedih kalau anaknya nggak sholat. Ya iyalah. Tapi kalau setiap habis sholat 5 waktu, kalau sholat 5 waktu sempurna apa? Tetap doakan anaknya agar ya iyalah. Iya tetap nomor satu sholat sampai doa wis sampai supaya ya apa belum sholat. Menurut karo wong tua tetap tak doa. Berarti anak nggak kayak bambling ibu kayak
nggak mau sholat mana sih, nggak ada alasan kayak gitu, Enggak. cuman emang nggak mau aja dari sananya. Iya, saya nggak suka ngeyel, anakku nggak suka ngeyel. Cuman diem Ya. aja nggak didengarin. Gitu. Pendiam ya bu Iya. Kalau semisal ada masalah-masalah di sekolah gitu juga nggak cerita Ya. gimana, Enggak. diatasin sendiri. Iya. Tapi jangan tahu masalahnya apa. Gurunya. Gurunya ya. Terus tak tanyai baru ngomong. Apa bu? Kan tutup Biasanya badannya itu. apa biasanya masalahnya yang dihadapin di sekolah? Kayak terlambat atau nakal atau gimana? Ya nggak masuk itu, nggak bilang. Oh, jadi dia berangkat dari rumah tapi bolos. Iya, istilahnya. ngopi. Pernah saya dipanggil. Itu apa? 2 kali, sekali, 2 kali atau sekali? 2 kali. 2 kali. Ya, mau ketiga. Pokoknya ini kata gurunya, kalau diulangi lagi diskors. Oh, diskor. Iya. Kalau diskor biasanya nggak boleh masuk atau gimana? Diskors. Iya nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk sekolah. Tapi kalau ujian, ada ujian-ujian gitu nggak belajar? Nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar? Enggak, Maksudnya kalau kayak ujian nggak pernah musim belajar. ujian ya udah berangkat kayak sekolah biasanya. Iya, tapi alhamdulillah nilainya juga Nggak terlalu anjlok. Yes, biasanya berapa Biasa. nilainya? 60, 70 atau masih nyangkut 80? Kalau matematika apa gitu, IPA itu nilainya bagus-bagus. Tapi kalau sejarah terus bahasa Indonesia bahasa Inggris 60. 60. Yang paling bagus biasanya apa? Itu keterampilan itu. Karena kalau nilai agama biasanya berapa? Agama yang biasa 70. Segitu. Cita-citanya apa bu? Anak sampean pernah sampean ini kayak tanyain, ngobrol dari hati ke hati sama anak sampean? Itu kayak kepinginnya mau buka usaha ya kayak apa itu Oh kayak motor apa? Ngebesarin Bengkel. usaha bengkelnya berarti minatnya emang di situ. Dia kayak nggak pernah ya bu kayak pengen berdoa minta apa gitu ke apa ke Allah. Jadi kan Nggak. sholat. enggak mungkin nggak tahu ya mungkin anaknya mungkin masih labil nggak tahu ya nggak suruh berdoa ya nggak pernah itu jadi mama yang saya yang doaan iya tak suruh kayak anak emang mau berdoa nak kelas 3 juga iya mah Kelas 3 ini kan banyak ujian. ujian yang nyantai Dia kayak nggak takut lulus atau enggaknya gitu. enggak mesti lulus sih Biasa aja. iya biasa aja Nggak usah kayak berdoa sebelum ujian terus enggak sembarang gitu. enggak ya cuma doanya ya Mayo aku bisa kerja no Oh berarti pas mau berangkat salim ke mamanya salim cuman, "Ma doakan ya ma" gitu. iya salim sih iya salim bendera salim cuman itu mau loh suruh sholat nggak mau Pernah kayak misal kayak ngumpul bareng gitu di ruang tamu kayak makan, biasanya kan makan malam gitu. Terus Iya. kayak ayah sama ibunya itu sama-sama nasihatin agar dia mau sholat. Iya. Udah pernah juga. Pernah hampir tiap hari mau makan bareng arep malam Gimana ngomongnya? yo kok nek sholat terus nanti apa Bapaknya gimana? Gitu juga. iya bapak nggak pernah marah-marah Oh, berarti kan bapaknya anak-anak bukan anak sendiri ya bersambung anak sambung, tapi deket sama bapaknya. iya dekat Bapak kandungnya udah cerai tak tahu dari kapan? kelas 1 SMP Sudah SMP. iya Jadi dia pas ibu kayak cerai gitu nggak nangis bu atau gimana? dia sedih ya Sedih. iya nggak nangis tapi sedih Apa mungkin dia kayak kangen sama bapaknya mungkin? Enggak juga. enggak Biasa aja. dekatnya ke saya sama mbahnya Mbak, tapi mbaknya udah nggak ada
Kalau curhat-curhat nggak tahu, nggak pernah curhat-curhat. Kalau sama bapak Samuel dia kayak cerita nggak kesulitan yang dia alami di Nggak sekolah? Nggak pernah cerita. Iya. Jadi Tapi dulu tim saya. sama-sama ya. Nah, Kayak gimana bisa ceritain? aku ojo marah-marah ya Mayo. Aku tadi dimarahi Pak Joni Gurme. Ya kalau aku telat sekolah, terus bolos gitu toh. Terus masalah aku gak melok-melok sama temanku, aku aku dimarahi. Dia itu nggak salah terus dimarahi tuh, dia mangkel. Pernah curhat kayak gitu, pernah ngomong ke aku. Ya ngobrol dari masalah sehari-hari gitu. Iya. Tetap komunikasinya kan. Kalau kalian nggak pernah cerita masalah pacaran, masalah temen nih, jarang lah. Jarang. Kalau sama ayahnya juga jarang Dia cerita. tambah 14. Dia cuma kerja bareng aja mereka. Kalau sama papa itu masalah motor. Ngobrol soal hobinya. Iya. Oh ini dia apa Pak? Iya, masalah sepeda. Sepeda. Kalau itu nyambung, yes. Tapi Setiap hari mesti tanya-tanya gitu masalah sepeda. Karburator, apa lampu, mesti tanya masalah itu. Tapi dia berarti nggak pernah kayak nanyain soal kabar bapaknya. Nggak pernah. Ya udah diem aja. Sama bapak sambungnya gitu kayak guyonan, bercanda. Iya. Ya wis kayak bapak Sabar sendiri. Gak pernah marahi, gak pernah yang marah aku. Tak suruh sholat aku. Cuman bapaknya itu yang bilang, ayo sholat, saya waktu sholat. Ayo bangun, kadang bangun, kadang enggak. Jadi anaknya kayak nggak pernah ngalamin masalah fatal gitu yang buat dia kayak nangis-nangis sehingga perlu ibadah. Belum pernah. Pernah dulu apa itu sepedaan itu terus sepedaan aja banter-banter, terus banter-banter jatuh. Kecelakaan Jatuh ini sampai bisa kabel dibawa ke rumah sakit itu aku nangis ibu, panik pasti bu. Iya, makanya anak mama bilang itu dirungokno ojo banter-banter sepedaan. Iya mama nggak tahu lagi nah itu dari kelas berapa bu pas kecelakaan itu? Kelas 1 SMK. Enggak kelas 2. Lupa bu. Iya kelas 1 SMK. Lama berarti bu sembuh ya? Kan diperban. Ya 1 bulan. 1 bulan. Masuk sekolah tetap masuk sekolah dan keadaan kayak gitu. Enggak masuk seminggu. Nggak masuk seminggu, tapi masuk. Kapan ada bu kayak ibu kayak ngasih tahu, Vio arti sholat itu gini nomor sholat itu penting biar kamu hidupannya lancar. Sudah juga tak bilangin, tapi diam ya ma itu aja. Ada lagi bu yang mau diceritakan?
sekarang. Cuman curhat itu aja, Heeh. masalah anak aja. Heeh. Baik, jadi dari saya anaknya itu harus menemukan keinginan yang kuat gitu Bu, agar dia itu mau sholat, kayak keinginan untuk mencapai suatu hal kayak cita-cita dia atau apa. Biasanya kan kalau orang berambisi kayak ambisius itu kan pasti kayak doa biar tuh ya aku dapat nilai bagus atau pengen nyenengin mamanya, dia kayaknya lagi nyari jati dirinya. Nah itu mungkin dalam proses. Jadi ya gitu, nggak mau sholat gitu, belum nemu keinginannya yang kuat. Iya. Terus habis itu ibu belum pernah ngasih hukuman yang keras ke dia kalau nggak mau sholat. Gak tega ya? Coba Bu sekali atau 2 kali dia kan lebih tegas sama anak. Soalnya saya dulu juga gitu. Saya dulu itu kalau kayak nggak mau sholat atau gimana itu, saya juga dipukulin ibu saya gitu. Kadang kalau ibu-ibu yang dulu itu dicemplungin ke kamar mandi gitu Bu, mandi kayak gitu. Tapi mungkin ibu kayak nggak tega Bu, nggak tega, jadi kayak ya wis banget aja. Atau mungkin ngajak sholat bareng-bareng ke masjid, di sedikit aja, kayak nggak langsung harus 5 waktu. Mungkin sholat apa dulu, ibu pulang kerja jam berapa? Habis maghrib itu Jam 5. Jam 5, habis sampai 5 itu langsung sholat asar. Atau tapi view-nya ada di rumah atau kadang nggak ada di rumah? Ada di rumah. Ada di rumah. Nah itu nanti ambil minum nggak apa-apa Bu? Saat mau nggak apa-apa, bisa kan? Bisa. Paling harus deket satu sama lain kan 3 orang isi keluarga intinya. Nah mungkin coba sekali dalam seminggu itu sholat ke masjid bareng gitu. Nggak harus tiap hari, nggak apa-apa. Nanti anaknya kayak coba lama kelamaan itu suka nggak sih sama kegiatan itu. Kalau suka sholat jamaah bareng kayak sama ayah sama ibunya, nah ini dia perlahan-lahan mau sholat kayak sholat maghrib tadi. Coba gitu Bu. Tapi kalau misal dia nggak mau ambil wudhu, coba kalau ibu nggak mau pakai cara keras, dia kayak coba dipeluk, ayo sholat sama ibu sudah ambil wudhu, ayo ambil wudhu gitu. Coba digituin. Nanti kalau dia mau ya sholat bareng ke masjid, cukup sekali dalam seminggu aja dulu selama 1 bulan. Habis itu lihat perkembangannya gimana, ya masuk atau apa. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada yang dikeluhkan lagi mungkin kayak gitu? Nggak ada. Coba dipakai cara lebih dulu, terus coba ngobrol tentang cita-citanya dia, mimpinya dia itu apa, biar bisa ngasih bisa ngasih wejangan gitu. Yuk kalau kamu mau kayak gini harus sholat loh kayak gitu. Atau mungkin dicoba kalau kamu mau sholat nanti mama kasih ini deh gitu. Belum pernah nyoba cara gitu.